Oke, baik teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Ya, saya dari lokal Sidoarjo. Ya, ingin berbagi ke Anda terkait dengan tips-tips bagaimana kita bisa ber-DX dengan mudah dan murah. Ya, dan tentunya happy. Ya, oke. Jadi untuk melakukan komunikasi DX itu banyak caranya ya, modenya pun banyak. Nah, kita bisa menggunakan mode CW, kita juga bisa menggunakan mode RTTY atau mode digital yang lain, FTS dan yang lain ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan ke Anda bagaimana tips-tips untuk bisa DX dengan mode phone mudah dan murah. Ya. Nah, mudah dan murah. Ini yang murah itu ya tentu saja yang murah itu tadi ya yang kita utamakan ya. Oke, baik. Di band 15 meter ya, di band 15 meter kita coba mengenal band 15 meter ya. Band 15 meter itu frekuensinya adalah 21 MHz. Ya, 21 MHz. Band plan-nya itu adalah seperti ini ya, sesuai dengan band plan Orari. Oke. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan ke Anda bagaimana, ini ada ya, menjelaskan ke Anda bagaimana kita sukses DX di 15 meter ya. Nah, saya coba jelaskan dulu ke Anda atau share ya tentang dulu saya seperti apa. Jadi dulu saya ketika awal-awal belum ikut Orari, itu masuk ke Orari tujuannya ingin komunikasi DX ya dengan menggunakan mode phone, karena bahasa Inggris saya ini gak bagus ya. Saya ingin praktis tapi murah gitu ya, nggak mau bayar ya, pelit sekali saya ini ya. Nah, kemudian saya masuk anggota Orari ya, kemudian ketika itu siaga ya, siaga. Nah, ketika siaga saya mencoba DX di 40 meter. Nah, ternyata DX di 40 meter ya oke, bisa ya, cuma tidak seperti yang saya harapkan gitu ya. Kalau yang saya harapkan kan saya bisa berkomunikasi jagongan gitu ya, atau terkenal dengan istilah rekcuing gitu ya, yang santai, nikmat, sehingga saya bisa komunikasi heart to heart gitu ya, hati ke hati, atau yang santai, intinya begitu ya. Ternyata tidak bisa karena mungkin kendala perangkat ya. Saya itu rumahnya kecil, jadi ukurannya hanya 7,5 kali 12 ya. Jadi kalau di 40 itu kesulitan terkait dengan lahan. Nah, jadi karena rumahnya kecil, jadi tidak mungkin saya memasang antena 40 meter saja itu sudah effortnya luar biasa, dan tidak bisa ya, saya memasang full size saja tidak bisa. Kalau full size berarti kira-kira 20 meter itu tidak memungkinkan di tempat saya ya, karena lahannya memang kecil, sempit gitu. Nah, kemudian saya mencoba menggali informasi dan mendapatkan informasi bahwa di 15 meter itu rame di DX-nya. Nah, kemudian saya ikut unar lagi ya, ujian kenaikan tingkat. Jadi insya Allah dulu niatnya ujian tingkat itu bukan kelihatan keren, tapi betul-betul pengen menambah band alokasi frekuensi itu ya. Nah, kayaknya idealis sekali gitu ya. Oke, nah kemudian saya dapatlah jadi dari Yankee Golf ya, 3 Echo Kilo Sierra menjadi Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Nah, di situ saya setelah mendapatkan itu, saya juga kemudian mencoba komunikasi di 15 meter. Nah, di komunikasi 15 meter ternyata yang saya pergunakan mungkin salah kali ya. Jadi waktu itu yang saya pergunakan adalah antena 40, karena antena 40 kan sebenarnya juga matching di 15 gitu. Cuma ketika saya menggunakan perangkat itu ya setengah mati ya, nggak dengar apa-apa gitu ya, nggak dengar apa-apa. Ya bisa, jadi kalau SWR-nya itu oke, ya bisa mancar, tapi ya gitu deh gitu ya, tidak memuaskan gitu. Nah, kemudian itu berlangsung lama itu. Saya cari apakah radio saya yang salah, apakah antena saya yang salah gitu ya.
Nah, ternyata antenanya yang nggak pas gitu ya, antenanya nggak pas, sehingga saya di sini menyimpulkan, jadi kalau Anda bekerja di 15 meter menggunakan antena 40 itu kurang maksimal. Kurang maksimalnya banget gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba bereksperimen lain, yaitu menggunakan antena delta loop ya. Nah, antena delta loop Anda bisa lihat di video saya satunya ya, di channel YouTube saya, bagaimana saya membuat antena delta loop gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan menggunakan antena delta loop itu, wow, keren sekali. Saya puas gitu ya. Hasilnya puas, meskipun biayanya nggak begitu mahal. Saya membuat antena delta loop itu habis kira-kira 650 ribuan gitu ya. 650 ribuan. Dan bikinnya juga mudah gitu ya, mudah. Dan kemudian tidak terlalu tinggi juga. Saya menempatkan antena saya di kira-kira itu pipa 2 meter, karena rumah saya itu tingginya 10 meter, jadi kira-kira 12 meter lah. Jadi saya taruh gitu aja, itu pun sudah menjangkau Jepang ya, kemudian Europe, itu mudah gitu ya, dan tidak susah. Jadi tidak hanya kita bermain report kemudian close, enggak, kita ngobrol santai gitu. Itu enak sekali ya. Oke, nah itu jadi yang tips pertama adalah gunakan antena yang tepat gitu ya. Antena yang tepat itu mendukung sekali keberhasilan dari DX ya. Saya itu berbulan-bulan ya, hampir setahun mungkin ya, gagal untuk berkomunikasi gara-gara antena. Jadi saya menggunakan antena 40 yang bukan saya paksa ya, yang saya kerjakan di 15, tapi hasilnya ya jauh gitu ya. Mungkin kalau ditanya berapa sih perbedaannya antara dipol 40 gitu ya, yang dibandingkan dengan delta loop 15, ya bandingannya kalau misalkan delta loop itu di angka 100, ya kalau yang antena 40 dipakai di 15 itu kira-kira ya hanya 25% atau 20%-nya gitu. Jadi sangat-sangat jauh sekali ya, sangat-sangat jauh sekali gitu. Dan jauhnya itu sekali gitu. Gitu ya, itu analisa saya begitu. Nah, kemudian jadi yang tips pertama tadi adalah antena ya. Antena delta loop luar biasa. Kalau mau jadi ada banyak antena ya yang dipakai di 15 itu. Anda bisa menggunakan vertikal. Oke, saya punya vertikal juga oke. Kemudian Anda juga bisa pakai dipol. Kalau pakai dipol itu mungkin yang monoband saja ya. Syukur-syukur Anda bisa punya Yagi, keren sekali ya. Mungkin 3 elemen atau 4 elemen Yagi itu khusus di 15 itu mesti hasilnya tokcer ya. Tapi jangan 40 meter dipaksa di 15. Hasil pengalaman saya, mungkin Anda punya pengalaman yang lain, tapi pengalaman saya hasilnya jauh sekali ya, hasilnya jauh sekali. Kalau saya saat ini menggunakan delta loop karena keterbatasan dana gitu ya, karena nyari yang murah gitu ya, dan lokasi ya. Saya membayangkan kalau menggunakan Yagi berarti saya perlu space yang lebih besar lagi, dan sepertinya tidak memungkinkan. Jadi karena delta loop itu lebih kecil ya, secara kanan kiri itu lebih kecil, meskipun dia naik ke atasnya lebih tinggi ya, dia menurut saya lebih compact gitu ya, saya lebih sukanya begitu. Oke, jadi antena ya, antena. Kemudian kedua adalah radio ya. Dulu saya mengira ya, radio saya ketika awal-awal saya menggunakan radio FT450 ya dari Yaesu. Saya kira radio saya yang rusak waktu itu ya. Ini saya punya radio kok nggak bagus gitu ya, di 15 nggak ada yang denger gitu ya. Apakah radionya rusak? Kemudian saya beli lagi radio ya, kata orang menggunakan ICOM 7300 bagus, ya sudah saya beli itu saja. Setelah saya beli itu ternyata sama aja, berarti radio tidak pengaruh. Jadi apapun radio Anda tidak masalah, yang penting antenanya pas ya. Itu kedua ya, yang pertama ya, jadi antena dan radio ya. Antena gunakan yang pas, radio sebenarnya apa saja. Nah, terkait dengan radio, tips-tips yang mungkin membantu Anda adalah ketika berkomunikasi dengan DX ya, Anda harus mengenal gini. Kalau misalkan Anda mereport lawan Anda itu 59, artinya sangat jelas, dan dia itu
report Anda juga 59, Anda bisa menggunakan bandwidth yang normal, artinya sedikit lebar. Ya, maksimalnya kan 3 kilo ya. Jadi Anda boleh menggunakan 3 kilo, memainkan bass, treble, aksesoris audio Anda is okay. Tapi ya, ketika ternyata Anda menerima dia itu 55, dia menerima Anda juga 55, mungkin 53 dan seterusnya. Nah, ini kan akhirnya biasanya aksesoris audio itu mengganggu penerjemahan huruf-huruf atau kata-kata yang kita kirimkan ke dia. Nah, saran saya adalah kalau model seperti itu, maka Anda kecilkan bandwidth-nya, Anda gunakan bandwidth yang lebih kecil, ya, sehingga lebih jelas. Dia menerima Anda jelas, Anda lebih menerima dia juga jelas. Itu ya. Jadi bandwidth dimainkan ya. Nah, kemudian kalau kondisinya lebih sulit lagi ya, ternyata treble atau mengurangi bass ya atau treble ya, itu lebih mudah diterima gitu ya, lebih mudah diterima dibandingkan Anda menggunakan bass. Jadi kalau misalkan Anda itu memainkan low-nya, low dari radio Anda ya, memainkan low-nya, low itu lebih ditonjolkan, maka itu akan lebih sulit untuk diterima ya. Sebaliknya kalau Anda itu lebih menonjolkan high frekuensinya atau treble, maka itu lebih mudah diterima. Itu dari pengalaman saya begitu terkait dengan perangkat. Oke, sehingga itu perangkat, setting perangkat. Tips yang kedua itu adalah waktu. Ya, waktu. Ini penting sekali. Jadi kalau misalkan antena Anda oke, radio Anda oke, Andanya juga oke ya. Nah, oke karena minum jamu misalkan begitu ya, Anda semuanya sudah oke. Ternyata masih gagal. Gitu ya. Ternyata Anda lihat di radio kok sepi gitu ya. Nah, tips yang kedua adalah memahami waktu. Ya, memahami waktu. Oke, memahami waktu itu penting ya, memahami waktu. Jadi begini, yang perlu Anda sama-sama pahami adalah waktu itu yang yang masuk akal gitu ya. Contoh misalkan, apakah wajar ya saya komunikasi dengan Europe, Anda memancarnya saat pagi hari? Ya, itu kan tidak wajar. Kenapa kok tidak wajar? Jadi misal ya, saya mancar di Indonesia atau waktu Sidoarjo itu kan menggunakan WIB waktu Indonesia bagian barat ya, itu kan misalkan jam 7. Nah, di Eropa ini kan masih pagi. Ya, masih pagi. Mungkin jam 2, jam 3 pagi gitu ya, atau jam 1 pagi ya. Nah, ini kan tidak masuk akal ya. Artinya mereka ya pasti tidur gitu ya. Jadi mereka masih tidur. Jadi ya jangan mengharapkan komunikasi di waktu itu. Kalau Anda jam 7 pagi, yang bisa Anda harapkan itu adalah Australia ya dan Jepang gitu ya. Nah, yang Anda pahami lagi adalah mereka itu biasanya jarang muncul di weekday gitu ya. Jadi Senin sampai Jumat ya jarang karena mereka kerja. Ya, saya juga kerja jadinya kalau muncul hari-hari itu juga jarang juga ya. Jadi malas juga gitu ya. Kita kan kerja gitu ya. Itu kode etik Amari. Katanya harus seimbang ya. Pekerjaan dan keluarga harus nomor 1, hobi itu belakangan kan gitu ya. Oke, jadi itu. Jadi kalau misalkan hari kerja ya, dari pengalaman saya, hari kerja itu jarang yang muncul ya. Ada mungkin Jepang itu mungkin orang-orang tua itu ya, orang-orang tua itu biasanya yang sudah pensiun, mereka mancar gitu ya. Tapi jamnya pagi jarang ya, mungkin 1, 2 atau hampir jarang ya. Nah, yang banyak itu mungkin sekitar jam 3 sore. Karena jam 3 sorenya kita itu kan jam 5 sorenya Jepang. Jadinya pas gitu ya. Nah, tapi kalau weekday atau hari biasa itu jarang gitu ya. Jadi mungkin kalau itu Anda ya kalau ada ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya kalau hari kerja. Nah, kemudian kalau pengen ke Europe jam berapa kira-kira ya? Kalau Anda pengen komunikasi ke Eropa
Ya, kira-kira menurut saya maghrib itu yang pas gitu ya. Maghrib ya. Maghrib itu yang pas. Jadi antara jam 6, setengah 7, jam 7 is oke. Nah, terus karakter dari 15 meter, saya tidak tahu apakah karena musim-musim ini saja ya, tidak tahu nanti kalau berubah. Tapi dari pengamatan saya, band 15 ini sering menutup di atas jam 9 malam atau jam 8 malam. Jam 8 malam ke atas itu mulai menutup ya. Jadi sangat sulit ya, kan kita asumsinya kan gini, kita mancarlah jam 9 malam kan gitu. Mungkin orang-orang Eropa kan juga habis istirahat gitu ya, habis kerja ya, mungkin jam-jam 5 gitu ya. Ya, tapi malah kok nggak bisa gitu. Nah, kenapa? Nah, itu dari apa yang saya amati gitu, kalau malam itu bandnya nutup gitu ya. Apakah karena musim saya tidak tahu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa saling melengkapi ya di video saya. Apakah ini karena hanya musim-musim tertentu ya, atau seperti apa. Tapi yang saya perhatikan di atas jam 9 sudah nutup semua ya. Jam 8 biasanya sudah tidak ada. Jadi kita komunikasinya agak terbatas gitu ya jamnya gitu. Jadi maksimal kira-kira jam setengah 8 lah. Kira-kira setengah 8 itu sudah mulai ya. Oke. Jadi kalau ke Eropa jam malam ya, malam. Nah, beda lagi kalau hari libur. Hari libur Sabtu dan Minggu ya. Jepang banyak sekali ya. Sehingga kalau Anda masih pertama kali memulai DX ya, jangan di hari kerja, Anda di hari libur saja, hari Sabtu atau Minggu ya, arahkan antena ke Jepang. Kalau Anda nggak dengar apa-apa berarti ada sesuatu itu ya, bisa antenanya nggak pas, bisa Andanya yang nggak pas ya, bisa juga arah antenanya nggak pas ya, arah antena ya yang perlu diperhatikan. Oke, jadi biasanya kalau Sabtu dan Minggu banyak sekali ya. Sabtu itu orang Jepang banyak sekali. Nah, Minggu itu Jepang, Australia banyak ya, Jepang, Australia banyak. Nah, itu pagi ya. Jepang itu dari pagi sampai sore full, mereka itu eksis sekali. Jadi mereka banyak sekali. Ya, banyak sekali. Australia tidak sebanyak Jepang ya. Kemudian orang Cina banyak sekali. Ya, orang Cina itu banyak sekali. Orang Cina, Taiwan banyak ya. Orang Filipina itu ada banyak juga ya, orang Filipina. Ya, biasanya Sabtu Minggu mereka mancar. Kalau dari pagi sampai sore, peaknya ada di mana? Kira-kira peaknya itu ada atau apa namanya? Mereka banyak mancar itu kira-kira kalau kita itu jam 1 ya, atau di atas jam 12 ya, sampai mungkin jam 4 gitu. Biasanya itu banyak sekali. Ya, jadi perhatikan jam itu. Ya, terkait waktu. Ya, kalau bisa Anda punya peta dunia ya, sehingga tahu di sana jam berapa, di sana jam berapa, di sana jam berapa. Kalau Anda ingin komunikasi dengan stesen yang Anda tuju, ya Anda sesuaikan dengan waktunya. Itu tips kedua, yaitu waktu. Ya. Nah, tips berikutnya, tips ketiga, ya, yaitu adalah biasanya keberanian, ya, keberanian. Ya. Jadi Anda sudah setting waktu tepat, Anda sudah sudah setting antena tepat, radio tepat. Tapi setelah mendengarkan, wah ini berani tanda ya ini, berani tanda ya gitu ya. Nah, jadi berikutnya itu adalah beranian ya, beranian. Yang perlu diingat begini dulu ketika saya awal-awal ya salah-salah itu enggak apa-apa lah gitu ya. Hajar aja dulu, nanti ya pelan-pelan kita kan belajar gitu. Tata cara komunikasi tentunya ya. Nah, dan bahasa Inggris sebenarnya. Nah, bagi Anda yang bahasa Inggris tidak bisa, is okay sebenarnya. Kalau saya perhatikan teman-teman dari Cina, itu bahasa Inggrisnya juga payah-payah. Mereka tahunya hanya reportnya berapa, kemudian 73 bye-bye. Itu juga oke. Ya, Anda bisa memulai, nanti lama-lama juga oke. Ya, tapi kalau Anda bahasa Inggrisnya oke, ya menurut saya tidak ada masalah. Nah, yang ketika Anda misalkan ingin memulai komunikasi, ada dua cara. Yang pertama ada hunting atau mencari stesen yang ada, ya, atau Anda melakukan CQ, ya, Anda melakukan CQ atau panggilan umum, ya. Nah, kalau Anda nggak pede, ya Anda hunting aja, ya. Nanti Anda
kontak ya. Ketika kontak ya, jangan menggunakan suffix aja. Anda gunakan call sign yang lengkap ya. Gunakan call sign yang lengkap. Misalkan ada di sana Delta Whiskey 7 Charlie Alpha Juliet ya. Misalkan calling CQ and standing by. Nah, Anda masuknya jangan kayak saya Eko Kilo Sierra. Nah, kita kan biasanya begitu ya. Nah, tolong tidak begitu karena menurut tata cara komunikasinya tidak betul. Jadi kita harus menyampaikan call sign lengkap. Jadi Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Nah, seperti itu. Ya, nggak perlu berulang-ulang, cukup sekali gitu ya. Nanti dia akan menjawab ya. Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra, go ahead misalkan. Kita sampaikan ya. Yankee Delta Whiskey 7 Charlie Alpha Juliet. This is Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Jadi call sign-nya dia, call sign kita. Kemudian jangan lupa kita harus memberikan report ya. Your report is a 59. Over is okay ya, atau misalkan how do you copy is okay juga ya. Nah, itu. Kemudian dia akan memberikan report juga. Misalkan Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra, this is Delta Whiskey 7 Charlie Alpha Juliet. You also 59 my friend. Misalkan begitu. Over. Nah, kalau Anda yang bahasa Inggrisnya oke, Anda bisa melanjutkan dengan topik-topik berikutnya. Ya, tapi kalau misalkan bahasa Inggris terbatas ya udah. Oke, good luck 73 bye bye. So okay. Ya, itu kalau kita mode hunting. Ada juga kalau kita pengen mode model untuk CQ atau melakukan panggilan umum. Nah, ketika kita ingin melakukan panggilan umum ya. Nah, formatnya adalah seperti ini ya. CQ 15 This is Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Nah, Anda bisa mengulang ini 2 sampai 4. Kalau satu kali saja ya takutnya call sign Anda belum terrecord ke lawan. Kalau saya awal-awal 4 kali oke. Tapi kalau sudah lama ya mungkin 2 kali oke. Kemudian habis itu this is Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Ya, calling CQ, listening and standing by. Tanpa ganti atau tanpa over ya, karena kita belum ada yang di over, jadi tanpa ada over. Ya, and standing by. Ya, beri jeda gitu ya, beri jeda. Biasanya belum ada sekali. Kita lakukan lagi. Ya, kita lakukan beberapa kali. Kalau saya kasih limit 5 menit. Kalau 5 menit nggak ada yang jawab, berarti memang bandnya lagi tidak baik. Ya. Kalau ada, berarti ya kita ngobrol. Oke. Itu ya. Jadi kalau bandnya kosong, oh ternyata kosong, sebaiknya Anda calling CQ, melakukan CQ aja, melakukan panggilan umum. Jangan menunggu. Ya. Dari pengalaman saya, itu seringkali dari seluruh band 15 itu kosong. Tapi ketika saya CQ ya, melakukan panggilan umum, itu banyak yang nyautin gitu, banyak yang ngerespon ya. Sehingga jangan hanya menunggu. Kalau bisa Anda menaburkan umpan ya, menaburkan umpan. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ya, banyak kita dari yang awal-awal ketika kita melakukan DX bingung. Kalau mau DX itu apa sih yang mau diomongkan gitu ya? Bahannya apa gitu ya? Ada beberapa teman itu bertanya ke saya, ya, saya tuh pengen DX tapi apa sih diomong gitu? Apa yang mau dibicarakan gitu, nggak tahu gitu ya. Ya, jadi tipsnya begini, ya, ketika kita melakukan DX ya, topik pertama kali ya, topik awal ya, itu yang sebentar, ini saya harus menggunakan masker, mohon maaf. Ini kita melewati situ. Bentar, saya pause dulu. Oke. Ya. Jadi tips terakhir itu adalah apa ya sebenarnya topik yang kita bicarakan ketika kita DX ya. Nah, yang pertama adalah report tentunya ya.
yang perlu kita capture itu adalah yang pertama call sign dia ya. Jadi kita harus tahu call sign dia apa. Nah, setelah kita tahu call sign dia, kita harus memberikan report. Jadi tata caranya begini. Jadi misalkan ya ada yang di sana misalkan CQ dan seterusnya. Nah, kita masuk Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Dipersilakan sama dia Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra, please gitu misalkan, atau go ahead gitu ya. Oke. Misalkan Delta Whiskey 7 Charlie Alpha Juliet, this is Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. Your report is a 59. Over. Oke. Is okay. Ya, jadi kita harus memberikan call sign dan report ya. Call sign dia, call sign saya, report ya. Call sign dia, call sign kita, report. Itu patternnya ya. Kemudian habis itu ya, oke, di sana juga akan berikan report. Oke, Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra, Delta Whiskey 7 Charlie Alpha Juliet, your report is also 59 misalkan. Over juga misalkan. Nah, berikutnya kita ngomong QTH ya, QTH atau lokasi ya. Lokasi ya, Delta Whiskey 7 Charlie Alpha Juliet, this is Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra. My QTH in Sidoarjo City Indonesia. How do you copy my friend? Misalkan begitu ya. Jadi QTH yang berikutnya. Nah, habis QTH ya, habis QTH itu adalah working condition. Nah, tanya lagi working condition. Apa yang dimaksud dengan working condition? Ya, working condition adalah perangkat yang dia gunakan untuk memancar itu bagaimana sih kondisinya gitu ya. Atau Anda menggunakan apa? Antennya apa, Anda menggunakan radio apa, berapa watt dan seterusnya. Itu working condition. Nah, setelah working condition, apalagi yang diobrol, yaitu Anda bisa ngobrol tentang weather atau cuaca ya. Bagaimana weather di sana? Misalkan Anda bisa weather di sini sekarang lagi sunny, suhunya sekian, kelembapan sekian dan seterusnya. Nah, ya. Nah, habis itu ya, habis weather, nah sudah. Anda mau lanjutkan atau tidak gitu ya. Kalau mau lanjutkan itu terserah ya, biasanya sangat relatif ya, bisa ngobrol ngalor ngidul. Kalau saya itu sama teman saya itu Delta Whiskey 7 Charlie Alpha Juliet tuh, kalau si Abner dari Filipina tuh kalau ngobrol itu bisa 1 jam sama dia itu ya. Juga dengan rekan-rekan saya di Jepang itu kalau saya ngobrol tuh lama-lama ya, minimal tuh 5 menit 10 menit ya. Kalau lamanya paling lama berapa ya, pernah itu 1 jam gitu ya. Yang diobrol apa ya, apapun ya. Kadang-kadang ngobrol bahasa juga itu asik ya. Jadi saya senang sekali. Jadi kalau ketemu teman-teman di Jepang itu, saya bisa sembari belajar bahasa Jepang. Ya, itu enaknya DX. Bisa belajar berbagai macam bahasa dengan gratis dan murah gitu ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya share. Semoga bermanfaat bagi Anda. Mungkin kalau ada tambahan bagi Anda yang punya pengalaman lebih, Anda bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan. Oke, Yankee Foxtrot 3 Echo Kilo Sierra ya. Terima kasih, sampai jumpa 73.